Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran matematika. Meskipun melalui daring, hari ini kita akan membahas pendalaman materi yang pertama untuk PM matematika, yaitu kita akan membahas bilangan. Dan bilangan ini sudah kalian pelajari waktu kelas 7. Ada bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Untuk di penjumlahan ada sifat-sifatnya, ada komutatif, ada asosiatif, ada identitas, ada impes atau kebalikan, ada bersifat tertutup. Untuk pengurangan, A dikurang B sama dengan A ditambah kebalikannya, yaitu negatif B. Untuk perkalian, sifatnya itu ada komutatif, asosiatif, identitas, impes, sama distributif. Sedangkan untuk pembagian, P dibagi Q sama dengan R, maka untuk mencari P-nya sama dengan R dikali Q. Pada pembagian memiliki sifat distributif, ada penjumlahan dan pengurangan. A ditambah B dibagi C, maka hasilnya A dibagi B, A dibagi C ditambah B dibagi C. Untuk yang pengurangannya, A dikurang B dibagi C, maka hasilnya A dibagi C dikurang B dibagi C. Nah, sekarang ada perkalian dan pembagian tanda positif dan negatif. Bisa kalian lihat. Dan ada tabel di situ. Berikut contohnya. Bisa kalian dibaca. Kita masuk ke operasi hitung campuran. Di mana di dalam suatu soal ada penjumlahannya, ada pengurangan, ada perkalian atau pembagian. Maka aturannya yang kita harus selesaikan dulu adalah perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, dan yang terakhir pengurangan. Sebagai contoh, hasil dari 25 dikali 8 tambah negatif 9 dibagi 2 kurang 7 adalah, nah kita selesaikan yang di dalam kurung, yaitu 8 tambah negatif 9 itu adalah negatif 1, 2 dikurang 7 itu adalah negatif 5, maka kita kalikan 25 kali negatif 1 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 25 dibagi negatif 5, maka hasilnya positif 5. Untuk contoh 1 bisa kalian pahami. Kita lanjut ke contoh 2. Ada soal cerita. Di sini pada tes kemampuan bahasa, kalau dijawab benar skornya 4, dijawab salah skornya negatif 2, tidak dijawab skornya negatif 1, ada 40 soal, 36 sudah dijawab, 30 dijawab benar, maka skor yang diperoleh Pina adalah, nah kita harus menentukan dulu jumlahnya ada 40, yang dijawab 36, 30 benar, berarti ada 6 yang salah dan ada yang tidak dijawab, yaitu 4 soal. Kita kalikan dengan skornya masing-masing. Maka tadi skor benar itu ada 4, jumlah yang dijawab benar itu ada 30, jadi 30 kali 4. Untuk yang salah itu ada 6 soal, dikalikan skornya negatif 2, maka hasilnya negatif 12. Dan skor yang tidak dijawab itu ada 4 soal, kalikan skornya negatif 1, hasilnya negatif 4. Maka total skor yang diperoleh Pina adalah, kita jumlahkan. Untuk yang skor benar 120, ditambah skor salahnya negatif 12, ditambah yang tidak dijawab skornya negatif 4. Maka skor yang diperoleh Pina adalah 104. Contoh ketiga, ada suhu udara di wilayah Eropa ketika musim dingin negatif 15 derajat Celcius, menjelang musim semi suhunya naik menjadi negatif 8 derajat Celcius. Tentukan selisih suhu ketika musim dingin dan musim semi. Selisih itu berarti dikurang. Jadi negatif 8 dikurang negatif 15,
maka hasilnya negatif 8 tambah 15 hasilnya positif 7 derajat Celcius. Untuk bilangan bulat bisa kalian pahami. Kita lanjut ke bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan itu ada A per B, di mana A-nya itu adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut. Ada pecahan desimal, contohnya 0,35, 3,47, 10,9. Contoh pecahan campuran ada 11/2, 31/4. Contoh bentuk persen ada 25%, 30%, dan lain-lain. Sama untuk pecahan juga ada penjumlahan pengurangan pecahan, ada perkalian pecahan, pembagian pecahan. Untuk penjumlahan pecahan, jika penyebut atau bilangan di bawahnya sama, maka pembilangnya kita bisa langsung jumlahkan atau kurangkan. Contohnya A per B ditambah C per B sama dengan, karena penyebutnya sama yaitu B, maka pembilangnya kita langsung jumlahkan. A ditambah C per B. Atau A per B dikurang C per B sama dengan penyebutnya juga sama yaitu B, maka pembilangnya kita kurangin. Jadi A kurang C per B. Untuk yang berpenyebut berbeda, contohnya B sama D, maka kita harus kalikan dulu penyebutnya. A per B ditambah C per D, maka hasilnya penyebutnya B kali D jadi BD. Nah, pembilangnya kita kali silang. A kali AD jadi AD, B kali C jadi BC, jadi hasilnya AD ditambah BC per BD. Untuk pengurangan juga sama. A per B dikurang C per D sama dengan BD, maka pembilangnya kita kali silang. Jadi A kali D dikurang B kali C. Untuk perkalian pecahan tidak usah disamakan penyebutnya, langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A per B dikali C per D sama dengan A kali C jadi AC, B kali D jadi BD. Sedangkan untuk pembagian pecahan, maka pecahan yang keduanya kita balik menjadi perkalian, menjadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi AD per BC. Untuk sifat di operasi hitung pecahan, ada komutatif, ada asosiatif, ada identitas, ada penjumlahan, dan identitas perkalian. Kita bahas soalnya. Ada hasil dari pecahan 5/6 ditambah 1/3 dibagi 5/6 dikurang 1/3. Kita selesaikan pecahan yang di atas dan pecahan yang di bawah. Namun penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita selesaikan untuk pecahan yang di atas, yaitu 5/6 ditambah 1/3, maka hasilnya di sini penyebutnya 6 sama 3, kita jadikan 6, maka hasilnya 6 bagi 6 itu 1, 1 kali 5 jadi 5, ditambah 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 1 jadi 2, maka hasilnya 5 tambah 2 itu 7 per 6. Sekarang kita selesaikan bilangan pecahan yang di bawah. 5/6 dikurang 1/3 sama dengan penyebut yang sama yaitu 6, maka 6 bagi 6 itu 1, 1 kali 5 itu 5, dikurang 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 1 yaitu 2. Maka kita kurangin jadi 3/6. Nah, sekarang hasilnya jadi 7/6 per 3/6. Pembagian pecahan maka dijadikan perkalian, jadi 7/6 dikali 6/3. Maka hasilnya adalah 7/3. Sampai sini untuk bilangan pecahan bisa kalian pahami. Kita lanjut ke contoh 2. Pada kegiatan sosial menerima sumbangan beratnya 21 1/4 kg dan 33 3/4 kg. Nah, ini akan dibagikan kepada warga
sebanyak 20 warga dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya, setiap warga akan menerima beras sebanyak titik-titik kilogram. Nah, kita harus jumlahkan dulu. 21 1/4 ditambah 33 3/4. Nah, sekarang penyebutnya udah sama, maka bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya. 21 tambah 33 itu adalah 54 ditambah, nah sekarang pecahannya. 1/4 ditambah 3/4 itu adalah 4/4 atau 1. Jadi 54 tambah 1 itu jadi 55. Jadi semuanya ada 55 kg dibagi 20 warga. Jadi masing-masing warga adalah 11/4 atau 2/3/4. Jadi setiap warga akan menerima masing-masing beras sebanyak 2/3/4 kg. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada bilangan 0,65, 5/8, 0,7, 69%. Jika diurutkan dari terkecil, maka hasilnya, nah ini harus dijadikan, boleh dijadikan desimal, boleh dijadikan persen. Nah, di sini Ibu jadikan persen. Berarti 0,65 jadikan persen tinggal kalikan 100. Jadi 65%. Yang 5/8 kita kalikan 100 menjadi 62,5%. Yang 0,7 kita jadikan persen, tinggal kalikan 100 jadi 70%. Yang 69-nya tetap, maka urutan dari yang terkecil adalah yang 62,5 atau 5/8. Kemudian yang 65% atau 0,65. Selanjutnya yang 69%. Dan yang paling besar yaitu 70% atau 0,7. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah 5/8, 0,65, 69%, dan 0,7. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini yang bisa Ibu sampaikan bilangan sama bilangan pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali ya materi tentang bilangan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.